Mulai nih, Kak. Matikan. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Eka Nurfadillah selaku moderator dari kelompok mata kuliah komunikasi komputer dan masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini saya beserta 4 anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem pakar, di mana membahas tentang diagnosis dari penyakit ringan. Saya persilahkan kepada kelompok saya untuk membawakan materi. Kepada kelompok saya dipersilakan. Baiklah, sini saya akan bacakan latar belakangnya. Latar belakang penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Kolaka merupakan salah satu kota yang terdampak wabah COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat kota Kolaka tetap di rumah saja untuk mengurangi angka penyebaran virus corona ini. Baiklah, untuk kasus atau isu yang kita ambil pada situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang atau kita sendiri takut untuk keluar rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan ketika kita terkena sakit yang ringan, kita sangat takut untuk memeriksakan ke rumah sakit. Oleh karena itu, kami merancang pembuatan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit ringan, yang dimana kami berharap perancangan ini dapat mempermudah orang-orang untuk mengetahui penyakit ringan yang dialami, yang dilihat dari gejala yang dirasakan. Oke, jadi perancangan aplikasi dari kelompok kami yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit ringan. Sebelum aplikasi dirancang, kami perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dari sebuah wawancara, observasi dari seorang dokter atau ahli medis yang mengetahui mengenai hal ini. Kemudian juga didapatkan informasi dari studi pustaka, misal skripsi dan jurnal yang telah ada. Data-data yang dibutuhkan seperti macam-macam penyakit ringan, gejala penyakit, dan solusi serta penanganan dari kasus tersebut. Selanjutnya, instruksi dari penggunaan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa berbasis web atau Android untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi ini. Pengguna dapat mengakses aplikasi dengan hanya mengisi nama serta mengklik gejala apa saja yang pengguna rasakan. Maka sistem akan membaca lalu mengeluarkan hasil berupa penyakit apa yang pasien idap. Dan juga akan muncul saran apa yang harus dilakukan oleh pasien untuk mengatasi penyakit ringan dan pasien idap, serta jenis obat apa yang akan pasien bisa beli. Oke, saya rasa itu dari materi kami, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi sekian penjelasan materi dari anggota kelompok saya mengenai diagnosis penyakit ringan. Kepada kelompok lain yang bergabung dalam Zoom ini, dipersilakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mikrofonnya dinyalakan, terus bertanya. Saya mau bertanya. Iya, silahkan.
Saya mau bertanya, bisa? Dipersilakan kepada Halo? Andi Heru untuk mengajukan pertanyaannya. Ya. Kan tadi kita bahas tentang diagnosis penyakit ringan. Nah, dalam sebuah software kelompok Anda, apakah banyak mempunyai menu-menu untuk konsultasi kepada dokter ataupun cuma hanya eh, menu pencarian penyakit dengan gejala-gejalanya atau bisa konsultasi kepada dokternya langsung? Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Andi Hairul mengenai apakah sistem pakar yang kami rancang ini dapat atribut-atribut untuk mengajukan langsung atau mengkonsultasi langsung sama dokter, atau cuman sekedar penyakitnya saja begitu. Jadi kepada kelompok saya yang ingin menjawabnya dipersilakan. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Bisa slide-nya di slide paling akhir. Ya. Oke, di sini dulu. Jadi di sini itu kami menyimpulkan bahwa macam-macam penyakit itu kami beri simbol atau kode P. Kemudian gejala itu kami beri simbol G. Misal ini penyakit 1, gejala-gejalanya itu ada 7 yang telah diberi kode. Oke, sampai sini. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada fitur di mana pasien bisa mengklik atau memilih gejala-gejala yang telah disediakan. Kemudian di sini ada fitur untuk menginput nama, kemudian penyakit yang diderita itu muncul ketika pasien telah mengklik gejala-gejala apa yang dirasakan. Nah, nanti di sini muncul saran dari seorang dokter atau ahli yang akan memunculkan mungkin apa yang harus dia lakukan, kemudian obat apa yang harus dia beli untuk penanganan pertama. Nah, dalam rancangan ini mungkin kami juga akan menambahkan fitur pencarian macam-macam apa penyakit ringan apa yang ada di aplikasi kami. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti ada fitur konsultasi kepada dokter. Mungkin nanti ada fitur juga audio kepada dokter atau video call kepada dokter. Mungkin itu saja. Baiklah, itulah tadi jawaban dari rekan saya mengenai pertanyaan dari Andi Herul. Mungkin saya lempar kembali kepada Andi Herul, apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, tapi apakah saya mau bertanya kembali, saya bisa tangga sedikit, apakah di dalam aplikasi tersebut semua pada dokter juga, apakah sudah ahli dalam di bidangnya, cuma dokter umum yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Bisa diulang pertanyaan? Baiklah. Kan tadi Ya. Anda katakan bahwasanya itu ada fitur untuk konsultasi ke dokter. Nah, saya bisa katakan apakah ini pendiagnosakannya cuma secara umum atau bisa secara spesialis? Nah, jadi di sini aplikasi kami itu hanya mendiagnosakan penyakit ringan dulu mungkin. Terus setelah pasien bisa konsultasi kepada dokter,
yang telah berbisnis atau telah diajak berbincang oleh kelompok kami. Mungkin aplikasi ini bisa dimiliki oleh rumah sakit umum yang telah memiliki tenaga medis di dalamnya. Mungkin bisa bekerja sama dengan tenaga medis. Jadi pasien itu bisa langsung berkonsultasi kepada dokter umum atau dokter spesialis secara online, seperti itu. Bagaimana? Bagaimana kepada yang bertanya? Terima kasih atas segala jawaban dan yang telah diberikan. Jadi kita bisa paham tentang aplikasi sistem Mungkin pakar yang Anda buat. saya izin untuk menambahkan sedikit. Jadi moderator, oke, mungkin langsung saya tambahkan sedikit dari perancangan aplikasi yang kami rancang. Ini hanya berfungsi untuk pasien yang ingin mengetahui penyakit yang dia keluhkan, begitu. Untuk selanjutnya berkonsultasi kepada dokter terkait, seperti itu. Mungkin jelasnya, ya. Terima kasih. Oke, kembali ke moderator. Baiklah, mungkin sudah cukup. Apakah ada pertanyaan dari anggota lain? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni Aulia Saputri dari kelompok 9, ingin bertanya, apakah sebelumnya aplikasi ini pernah digunakan oleh masyarakat, dan bagaimana cara Anda menerapkan aplikasi ini? Bisa Baiklah, diulang. kepada kelompok lain, anggota kelompok A ini silahkan untuk menjawab. Diulang pertanyaannya. Jadi mungkin saya tangkap dari pertanyaan Saudari Jusni, sedikit saya tangkap bahwa apakah aplikasi ini sudah digunakan di masyarakat, begitu. Jadi terkhusus untuk perancangan ini, yang kami buat ini hanya baru sampai ke perancangannya saja. Jadi untuk pengaplikasiannya mungkin next time lah. Jadi untuk aplikasi yang sudah dipakai seperti ini mungkin ada, tapi kami juga belum tahu yang seperti apa kelanjutannya, begitu. Jadi kami hanya baru merancang sampai tahap ini saja, begitu. Mungkin ada tambahan dari kelompok saya. Ya, jadi aplikasi kami ini hanya perancangan atau ide. Jadi, mungkin aplikasi sudah, tapi untuk aplikasi ini kan kami buat hanya aplikasi ini digunakan di rumah sakit atau
yang lainnya. Jadi seperti itu. Gimana kepada kelompok yang bertanya? Baiklah, mungkin itu saja karena waktu yang telah berjalan, karena ada lagi sesi untuk kelompok yang lain. Kita cukupkan untuk kelompok mengenai diagnosis penyakit sistem pakar. Jadi ucapkan banyak terima kasih yang telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Saya beserta kelompok saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk moderator kelompok 9 diambil alih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 9, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 9 dengan kuliah dan masyarakat akan sedikit membahas tentang apoteker online yang biasanya masyarakat banyak mengeluh tentang hal ini. Mungkin harus saya sampaikan lebih lanjutnya akan dijelaskan teman saya sendiri. Saudara dan ataupun saudari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi pertama yang dimana ada kasus atau isu di mana saat ini banyak sekali gejala-gejala penyakit yang menyerang seseorang, apalagi seseorang dengan ketahanan tubuh yang sangat lemah, di mana itu akan sangat mudah untuk terserang penyakit. Dan yang lebih parahnya lagi, saat seseorang itu ingin membeli sebuah obat yang disebutkan bukan jenis obatnya, di mana melainkan yang mereka sebutkan adalah jenis penyakitnya. Dan disinilah yang menjadi penyebab permasalahannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sebuah aplikasi konsultasi tentang penyakit mereka dan jenis obat apa yang harus mereka beli. Aplikasi tersebut bisa berbasis web maupun Android, yang dimana nantinya terdapat sebuah fitur untuk chat langsung dengan apoteker terdekat untuk membeli obat mengenai penyakit yang mereka rasakan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama dapat memudahkan seseorang untuk membeli sebuah bisa konsultasi secara gratis, yang dia bisa mendapatkan info kesehatan
Yang keempat, banyak tipe obat yang bisa dipilih. Dan yang kelima itu hemat waktu. Kekurangan itu kurang informasi dan juga tidak mengetahui keadaan obat yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Rancangan yang kami buat ataupun materi yang kami berikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Saya ingin bertanya mengenai presentasi yang telah kalian lakukan. Tolong bisa ke slide yang pertama. Atau yang kelebihan dan kekurangan dari perancangan aplikasi ini. Bagaimana slide-nya, admin? Jadi di sini kan dari perancangan aplikasi apoteker secara online ya. Jadi sini kelebihan dan kekurangannya saya rasa sangat bertimbal balik karena kan di sini kelebihannya dapat memudahkan seseorang membeli sebuah obat. Bisa konsultasi secara gratis, bisa mendapatkan info. Dan di sini yang ketiga itu bisa mendapatkan info kesehatan. Di sini itu kurang informasi. Berarti itu saling sangat sedangkan kekurangannya itu kurang informasi. Jadi sebenarnya apa yang menjadi dari perancangan aplikasi ini sehingga harus dirancang seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan masyarakat. Artinya ada hal-hal yang harus dilakukan. Contohnya dalam membersihkan mencuci tangan, selalu memakai masker. Ada info-info terkait untuk selalu menjaga kesehatan. Dan untuk kekurangannya, kurangnya informasi. Nah, sini bukannya kurangnya informasi sebagai dalam kesehatan menyeluruh, tetapi kurangnya informasi kepada diri kita sendiri. Karena di sini cuman kepada apoteker yang membuatnya, pada untuk khusus apoteker. Tidak ada khusus untuk dokter ataupun dokter spesialis secara umum. Saya mungkin izin beri masuk untuk mengulang pertanyaan dari Saudari Eka karena tadi jaringan di sini tuh terputus. Jadi yang direkam tadi itu terputus videonya. Jadi mungkin bisa diajukan pertanyaan ulang terus Andi Herul jawab kembali seperti itu. Silakan Saudari Eka diulang kembali pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan saya itu mengenai kelebihan dari perancangan aplikasi ini. Di sini kelebihannya itu bisa mendapatkan info kesehatan. Sedangkan kekurangan itu kurang informasi. Berarti tidak bisa dikatakan sebuah kelebihan apabila kurangnya informasi. Ini kan membahas mengenai kesehatan pasien. Apabila ukur aplikasi ini dibuat dan harus dirancang seperti itu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Kamil Fadilah.
Maksud dari kelebihan dan kekurangan di sini bisa mendapatkan informasi, info kesehatan. Maksudnya ini info yang mencangkup seluruh masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Artinya info-info kesehatan yang telah kepada masyarakat, diedukasikan kepada masyarakat. Bahwasannya perlu Anda ketahui ini wabah telah mencakup luas seperti COVID-19, jadi selalu diinfokan tentang menjaga kesehatannya. Sedangkan ini bagian kekurangan informasi, ini bagian untuk konsultasi kepada dokter tentang kesehatan di pengguna aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini hanya digunakan untuk bagaimana kita menemukan obat yang tepat pada guna untuk membeli obat di apotek terdekat ataupun di warung-warung yang telah tersedia obat seperti itu. Baiklah, mungkin kalau dari saya cukup. Kalaupun ada yang saya tambahkan, saya persilakan mungkin kepada anggota kelompok lain. Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang bisa ditutup mengajukan dulu. pertanyaan. Oke. Waktu sudah time out agar bisa di-set. Betul, kita tutup saja ya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Bisa presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.